Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan pengaruh media sosial dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Ridho Prasetyo, yang kedua ada Mas Sulaiman Suryo Sumirat, yang ketiga ada saya sendiri Aulia Apriani, yang keempat ada Inka Nurlia Devi, dan yang terakhir ada Dava Rizky Febrian. Pada analisis kali ini, kita membahas beberapa materi. Yang pertama ada stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan yang terakhir komunikasi kelompok. Dalam analisis ini juga kami menyimpulkan beberapa tujuan yang akan dibahas oleh Rizky Ridho Prasetyo. Tujuan yang pertama, ada mengaplikasikan teori stimulus respon untuk menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku politis pemilih. 2. Memahami bagaimana media sosial digunakan sebagai alat komunikasi politik dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika. Yang ketiga, menganalisis penggunaan komunikasi persuasif dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika melalui media sosial. Yang keempat, ada menggambarkan bagaimana media sosial memfasilitasi komunikasi dalam kelompok politik selama kampanye pemilihan Presiden Amerika. Nah, dalam analisis ini yang pertama materi stimulus respon yang akan dibahas oleh Mas Sulaiman Suryo Sumirat. Oke, stimulus respon. Media sosial dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika berperan sebagai stimulus yang mempengaruhi perilaku politik pemilih. Pengguna media sosial menerima informasi politik melalui platform tersebut dan meresponnya dengan cara seperti mendukung atau menentang kandidat. Contohnya, melalui media sosial, kandidat dapat memberikan pidato, wawancara, atau klip video yang dapat mempengaruhi respon pemilih terhadap isu-isu politik. Kedua, pemilih dapat berbagi konten politik di media sosial dan meresponnya dengan komentar, like, atau share yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan pemilih lainnya. Selain stimulus respon, kita menganalisis melalui materi komunikasi politik yang akan diterangkan oleh Inka Nurlia Devi. Sebagai alat komunikasi politik yang penting dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika. Kandidat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan politik, membangun citra, dan terhubung langsung dengan pemilih media sosial. Media sosial memungkinkan kandidat untuk mengirimkan pesan politik mereka secara efektif kepada khalayak yang luas. Contoh dari komunikasi politik, kandidat menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk mengumumkan kebijakan politik, membagikan cerita pribadi, dan memperoleh dukungan dari pemilih. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasif yang akan dibahas oleh Dava Rizky Febrian. Komunikasi persuasif. Media sosial dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika digunakan sebagai sarana komunikasi persuasif. Kandidat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan persuasif dengan tujuan mempengaruhi opini dan perilaku pemilih. Konten politik yang persuasif, seperti iklan politik, dapat disebarkan secara luas melalui media sosial. Contoh dari komunikasi persuasif itu sendiri, melalui media sosial, kandidat juga dapat menggerakkan pemilih untuk berpartisipasi dalam kampanye, dengan melakukan penggunaan hashtag di platform media sosial untuk mengajak pemilih lain dalam pemilihan kandidatnya. Yang terakhir yaitu analisis kasus yang berkaitan dengan komunikasi kelompok dan akan dibahas oleh saya sendiri, Aulia Apriani.
Media sosial memfasilitasi komunikasi dalam kelompok politik selama kampanye pemilihan presiden Amerika. Pemilih dapat membentuk kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik serupa dan berbagi informasi, dukungan, serta strategi kampanye melalui media sosial. Media sosial memperluas ruang komunikasi dan partisipasi politik pemilih dalam kelompok-kelompok yang lebih luas. Contoh, melalui media sosial, pemilih dapat berbagi artikel, video, atau pendapat politik mereka dengan kelompok-kelompok yang serupa dan mendapatkan masukan serta dukungan dari mereka. Nah, berikut ada cuplikan video yang membahas tentang kasus kampanye pemilihan presiden Amerika. Nah, aksi saling serang antar kandidat presiden ini ternyata tidak hanya panas di ajang debat atau di kampanye terbuka, tapi ternyata juga di media sosial. Hal ini sangat menarik dan akan segera saya bahas. Saya sekarang ada di Union Station, sudah ada janji ketemu dengan salah satu pengamat media sosial, sekaligus Presiden Democratic Asian American of Virginia, ada Mbak Dewita Suharyono. Mbak Dewita, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Dewita. Ini cukup penasaran juga karena sepertinya yang namanya perang antar kandidat lewat medsos itu luar biasa ya. Sejauh mana sebetulnya aktivitas media sosial antara Hillary dan Trump ini mempengaruhi sentimen publik? Pengaruh sekali karena kalau kita lihat salah satu adalah dengan pemakaian hashtag. Kalau misalnya hashtagnya Donald Trump itu hashtagnya Make America Great Again. Dan kalau dilihat apa yang ditaruh di post oleh pengikut mereka itu lebih negatif, jadi lebih menyerang. Kalau Hillary hashtagnya adalah Stronger Together. Di semua jadi menjadi satu dan lebih kuat kalau kita menjadi satu. Jadi itu yang membuat orang ingin pindah atau mendukung pada Hillary misalnya kalau kita belum tahu siapa yang mau kita pilih. Tapi kalau misalnya bisa kita lihat di beberapa media sosial yang mereka punya gitu, mau itu Instagram atau Twitter, apalagi YouTube, itu sangat frontal begitu. Kalau di Indonesia ada undang-undang ITE begitu ya, Mbak Dewi ya. Nah, kalau di sini ada tidak aturan atau lembaga yang mengatur itu? Kalau di sini itu termasuk dalam konstitusi Amerika, freedom of speech. Freedom of speech itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan apa pendapatnya mereka. Oke, Terima kasih Mbak Dewita sudah hadir bersama kami. Oke, nah itu dia namanya media sosial. Ternyata di mana-mana dalam masa pencalonan pemilihan pemimpin itu pasti sangat diperlukan dan menjadi salah satu ujung tombak. Demikian laporan dari kami dari Washington DC, Rahma Hayuningdia Priharani Purba melaporkan untuk NET. Nah, setelah melihat cuplikan video tersebut dan menganalisisnya, kami memiliki kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rizky Ridho. Kesimpulannya adalah penggunaan media sosial dalam kampanye pemilihan presiden Amerika memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks politik. Melalui teori stimulus respon, media sosial mempengaruhi perilaku politik pemilih dengan menyajikan informasi dan memicu respon. Sebagai alat komunikasi politik, media sosial memungkinkan kandidat untuk menyebarkan pesan politik, membangun citra, dan terhubung langsung dengan pemilih. Dalam konteks komunikasi persuasif, media sosial digunakan untuk menyebarkan pesan persuasif yang mempengaruhi opini dan perilaku pemilih. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi komunikasi dalam kelompok politik, memungkinkan pemilih untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mendapatkan dukungan dalam kampanye. Dengan demikian, media sosial menjadi platform yang penting dalam kampanye pemilihan presiden Amerika dengan dampak yang signifikan terhadap perilaku politik pemilih dalam proses demokrasi. Nah, oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.